Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami tentang Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Ridwan, NPM 044. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya Pancasila. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara penduduk Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritus untuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman dan berpidato Bung Karno itu. Pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadi dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kedudukan sebagai pemimpin bangsa, Bung Karno tidak pernah melepaskan kesempatan untuk tetap mensosialisasikan Pancasila lewat berbagai kesempatan, baik pidato, ceramah, kursus, dan kuliah umum. Selalu dijelaskan asal-usul dan perkembangan historis masyarakat dan bangsa Indonesia. Pemikiran-pemikiran filosofi yang menjadi dasar latar belakang lahirnya Pancasila. Meskipun telah menjadi dasar negara dan filsafat bangsa pada sidang-sidang Badan Pembentuk Undang-Undang Dasar yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1959, Pancasila mendapat ujian yang cukup dibalik semua pihak mekanologis dan pihak yang anti Pancasila tidak tinggal diam setelah meletusnya G30S pada tahun 1965. Tidak hanya Soekarno yang harus diselesaikan. Melalui segala cara yang dilakukan upaya menghapus nama Soekarno dalam kaitannya dengan Pancasila. Misalnya, dinyatakan 18 Agustus 1945 sebagai hari lahir Pancasila dan bukan 1 Juni 1945. Namun, kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi untuk selamanya. Ketika pemerintah Belanda menyerahkan dokumen-dokumen asli di sidang BPUPKI, terbuktilah bahwa pidato Yamin tidak terdapat di dalamnya. Dengan demikian, gugur pula teori bahwa Yamin adalah konseptor Pancasila. Untuk itu, dalam himpunan ini, selain pidato dan Pancasila, ada juga ceramah, kursus atau kuliah umum yang pernah diberikan oleh Bung Karno dalam berbagai kesempatan. Rumusan masalah ada 6. 1. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. 2. Apa saja fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. 3. Bagaimana peran Pancasila sebagai ideologi dasar negara di Indonesia. 4. Bagaimana sejarah dan asal-usul Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 5. Landasan pendidikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 6. Apa nilai-nilai utama yang terkandung dalam Pancasila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Purwaningsi dengan NPM terakhiran 028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila.
Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi. Alas dasar Pancasila berarti berbatu sendi 5 atau memiliki 5 unsur. Perkataan Pancasila diambil dari Kepustakaan Buddha yang bermakna 5 aturan atau larangan. Setelah Majapahit runtuh, berkembanglah agama Islam dengan pengaruh ajaran Buddha masih dikenal di masyarakat Jawa yang dikenal dengan 5MA atau M atau 5 larangan moralitas. 2. Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali pada sidang BPUPKI. Hasil dari sidang BPUPKI adalah A. Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin berpidato tentang dasar negara. B. Tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan agar dasar negara diberi nama Pancasila dan usulan tersebut diterima secara bulat oleh sidang BPUPKI. C. Tanggal 22 1945, 9 tokoh nasional mengadakan pertemuan dan menghasilkan Piagam Jakarta. 3. Secara terminologis, sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang terdiri dari pembukaan pasal-pasal Undang-Undang 45 yang berisi 37 pasal. 1. Aturan peralihan yang terdiri dari 4 pasal. Pasal 1 aturan tambahan terdiri 2 ayat dan penjelas dalam pembuka Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Noto Negoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, asas, dasar, dan penaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa yang turun-menurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bagi bangsa Indonesia. Menurut Panitia 5 Pancasila adalah 5 asas yang merupakan ideologi negara. Kelima sila itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah satu sama lain. Hubungan antara 5 asas erat sekali, berangkai, dan tidak berdiri sendiri. 5 sendi utama penyusun Pancasila merupakan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tercantum pada paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Fungsi Pancasila. 1. Pancasila sebagai ideologi negara. Di atas telah dijelaskan bahwa ideologi dalam arti sehari-hari adalah cita-cita yang merupakan dasar pandangan atau paham. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berdaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. 2. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai falsafah negara ataupun sebagai ideologi negara. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar negara mengatur penyelenggaraan pemerintah. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau mendasar sehingga sifatnya tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR atau DPR hasil pemilihan umum. Pengubahan Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang terakhir, sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini adalah seperti yang dijelaskan dalam teori von Savigny. Artinya bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini diperkuat oleh Prof. Mr. A. G. Pringodikdo. Dalam tulisannya, dalam Pancasila, beliau mengatakan antara lain bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahir istilah Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan sikap mental. Sikap mental dan tingkah laku mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang dimiliki dan
bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut yaitu A. Nilai dan jiwa ketuhanan keagamaan, B. Nilai dan jiwa kemanusiaan, C. Nilai dan jiwa persatuan, D. Nilai dan jiwa kerakyatan demokrasi, E. Nilai dan jiwa keadilan sosial. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita, hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita itu meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional. Cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara. Cita-cita moral mengenai kehidupan, kemasyarakatan, dan keagamaan. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara atau proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar negara yang tertulis pada 18 Agustus 1945. Disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur itu untuk membela Pancasila untuk selama-lamanya. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur negara Indonesia tegas dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila, sehingga Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang akan disampaikan oleh bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Karena Pancasila adalah falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Pengertian ideologi. Nama ideologi berasal dari kata ideas atau logos. Ideas berarti gagasan, konsep, sedangkan logos berarti ilmu. Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Puspo Wardoyo 1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kelompok pengetahuan dan nilai secara keseluruhan, menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya, seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Menurut pendapat Harold H. Titus, definisi dari ideologi adalah
artinya suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik, ekonomi, filsafat, sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat. Ideologi berarti suatu gagasan berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan hasil pemikiran filsafat. Ideologi adalah ajaran, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi adalah seperangkat nilai, ide, dan cita-cita beserta pedoman dan metode dalam melaksanakan atau mewujudkannya. Ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik yang menjadi pedoman seorang atau sekelompok orang. Ideologi juga berarti seperangkat gagasan dan keyakinan yang dapat menjadi pegangan dalam kehidupan manusia. Dapat disimpulkan bahwa pengertian ideologi adalah gagasan yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan. Dalam ideologi terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakannya, dasar pikiran yang terdalam, dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pada akhirnya, ideologi suatu negara adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki, diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Jadi, ideologi didasarkan pada filsafat negara. Ideologi disertai penggunaan kekuatan atau power guna mewujudkannya, maka ideologi dekat dengan kekuasaan politik. 2. Pentingnya ideologi bagi suatu negara. Ideologi menjadi suatu yang sangat penting dan vital bagi kelangsungan hidup suatu kelompok atau sebuah bangsa. Hal ini disebabkan ideologi memberikan kejelasan identitas nasional, memberi inspirasi akan cita-cita dan pendorong dalam tujuan masyarakatnya. Dengan ideologi yang jelas, suatu negara akan memiliki pegangan dan pedoman bagi mengenal dan memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak-hak yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, oleh karena itu, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Fungsi ideologi menurut beberapa pakar di bidangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Cahyo 1986. Yang kedua, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda. Setiarja 2001. Yang ketiga, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dan mencapai tujuan. Hidayat 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Arfiana Muhdin. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara masa penjajahan Jepang. Perang Dunia II antara kelompok Sekutu melawan kelompok AS Sentral.
semakin berkecamuk. Pada tanggal 1 Maret 1945, tentara Jepang Dai Nippon Teukoku mendarat di Pulau Jawa dan memaksa Gubernur Jenderal Belanda Tjarda van Smarkenborg Starhouwer menyerah tanpa syarat kepada Panglima Bala Tentara Jepang, Jenderal Imamura di Kalijati, Bandung pada 9 Maret 1945. Demikian berakhirlah penjajahan Hindia Belanda di Nusantara. Dan mulailah penjajahan Jepang di tanah air kita tercinta. Sementara itu, Perang Dunia masih terus berkecamuk. Pada 1943, tentara Jepang mulai mendesak di semua medan pertempuran. Dalam keadaan yang demikian, pemerintah Jepang memberikan janji kepada bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kala kemudian dalam lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Apabila Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan pada pihak Jepang, janji tersebut diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kaiso pada tanggal 7 September 1944 di depan Sidang Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, Teikuko Gikai. Janji tersebut tentunya bermaksud agar bangsa Indonesia bersimpati kepada Jepang dalam menghadapi tentara sekutu. 1 Maret 1945 bertepatan dengan 3 tahun mulainya pembangunan Jawa Baru. Pendaratan tentara Jepang di Jawa, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa akan segera dibentuk Dokuritsu Zumbitsukai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, oleh Seuko Shikikan dibentuklah Dokuritsu Zumbitsukai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 63 orang yang terdiri dari Ketua Keiso DR KRT Rajiman Wedyo Diningrat, Ketua Muda atau Fuku Keiso Ichab Bagis atau orang Jepang, dan seorang Ketua Muda dari bangsa Indonesia RP Sueroso Effendi 1995. 9 anggota BPUPKI terdiri dari 60 orang. Berikut nama anggota BPUPKI: 1. Soekarno, 2. Muhammad Yamin, 3. R. Kusuma Atmaja, 4. R. Abdurrahim Pratalikrama, 5. R. Aris, 6. Ki Hajar Dewantara, 7. Ki Bagus Hadi Kusoema, 8. BPH Bintoro, 9. Abdul Kahar Moezakir, 10. BPH Poe Roy Bojo, 11. RAAWR Anata Kosoema, 12. R. Asharosojo Moe Nandar, 13. Oeji Tiang Tojoe, 14. Muhammad Hatta, 15. Oe Jong Hau, 16. H. Agus Salim, 17. M. Soetarjo Kartosoesomo, 18. RM Margono D. Jojo Hadi Kusoemo, 19. KH Abdul Halim, 20. KH Mas Joer, 21. R. Sudirman, 22. PAH Jaja Diningrat, 23. Soepomo, 24. R. Roy Semo, 25. R. Singgi, 26. N. Mari Ulfa Sontoso, 27. R. MTA Soerjo, 28. R. Soeslan Wongson Soemo, 29. R. Soesanto Terjo Porjo, 30. NY RS Soenarjo Mangwen Poesi Spito, 31. Bontara Bontomorjo, 32. Lim Kuen Hia, 33. J. Latoe H. Hardi, 34.
R. Hendro Martono. 35 R. Soekarjo Paci Wirjo Ranoto. 36 H. A. Sanoesi. 37 A. M. Dasaat. 38 Eng Hoa. 39 M. P. Soerajman T. Jokro Sidoerjo. 40 RAA Sumitro Kolopaking Purwonegoro. 41 KRMTH Werja Diningrat. 42 Ahmad Soebarjo. 43 R. Jenal Asikin Wijojo Kesoemo. 44 Bikuesno Tejokro Soejoso. 45 Parada Harahap. 46 RM Sartono. 47 KHM Sanjoer. 48 KRMA Sasro Diningrat. 49 R Soewandi. 50 KHA Wahid Hasjim. 51 PF Dahler. 52 Soekiman. 53 KRMT Wongso Negoro. 54 R Oto Iskandar Dinata. 55 A. Baswedan. 56 Abdul Qadir. 57 Samsi. 58 AA Maramis. 59 R. Samsoedin. 60 R. Sastro Moeljono. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 bertepatan kelahiran Kaisar Jepang Tenno Haika oleh Letnan Jenderal Kuma Kichi, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jawa. Tugas pokok BPUPKI adalah menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal-hal penting, rancangan-rancangan, dan penyelidikan yang berhubungan dengan usaha mendirikan negara Indonesia yang baru pasca 2003. Sidang BPUPKI pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sehari setelah dilantik Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Zumbi Thokai segera mengadakan sidang yang dikenal dengan Sidang BPUPKI pertama. Sidang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, secara berturut-turut tampil beberapa tokoh yang menyampaikan usulan yang berupa gagasan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan usul dasar Indonesia Merdeka adalah 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. A. Permusyawaratan. B. Perwakilan. C. Kebijaksanaan. 5. Kesejahteraan. 5. Kesejahteraan rakyat. Keadilan sosial. Pada naskah rancangan Undang-Undang Dasar yang disampaikan itu terdapat 5 dasar negara yang dicantumkan, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pranaka 1985. Kedua, tokoh-tokoh Islam. Sidang hari kedua 30 Mei 1945 tampil tokoh-tokoh Islam yaitu Ki Hajar Wahid Hashim, Ki Bagus Hadi Kusuma, dan KHA Kahar Muzakir. Mereka mengusulkan agar dasar negara yang disepakati nantinya adalah dasar Islam. Mengingat bahwa sebagian terbesar rakyat Indonesia beragama Islam, tetapi Bung Hatta yang berpidato pada hari itu juga tidak menyetujui dasar Islam ini. Bung Hatta mengusulkan agar dibentuk Negara Persatuan Nasional.
yang memisahkan antara urusan negara dengan urusan agama. Effendi 1995. Landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila membicarakan adakah dasar-dasar pembenaran yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, akademik, bahwa pendidikan Pancasila memang layak diberikan di jenjang pendidikan tinggi di Indonesia, bahwa pendidikan Pancasila memang layak untuk diberikan di jenjang perguruan tinggi karena memiliki dasar atau landasan historis, kultural, filosofis, dan yuridis sebagai berikut. 1. Landasan historis. Pancasila adalah warisan jenius para pendiri bangsa. Ini artinya diterima atau tidak diterima, disukai atau tidak disukai, Pancasila merupakan fakta sejarah sebagai bagian dari proses berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila adalah hasil sejarah yang sangat berharga sehingga kita mampu bersepakat mendirikan dan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk digunakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dasar yang dimaksud adalah dasar filsafat negara atau asas kerohanian negara Pancasila yang akan dijadikan dasar filsafat negara dalam proses perumusannya berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia yang dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara atau dasar negara. Bukti historis yang menjadi landasan bahwa Pancasila akan dijadikan dasar negara dapat disimak dari peristiwa-peristiwa atau pernyataan berikut. A. Dalam pembukaan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 29 Mei 1945, Dr. Kartirajiman Yoderinggat sebagai Ketua Badan Penyelidik meminta agar sidang mengemukakan dasar Indonesia merdeka. B. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin pada permulaan pidato dalam sidang Badan Penyelidik antara lain mengatakan kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suatu kemerdekaan yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan korban daging sejak bertahun-tahun. Sekretariat Negara RI 1998. C. CRS Sioroso pada waktu memberi peringatan kepada Mr. Muhammad Yamin yang dalam pidato tanggal 29 Mei 1945 mengatakan sebagai diterangkan oleh dua ketua Tuan Rajiman yang dibicarakan ialah dasar-dasar Indonesia Merdeka sidang BUPPKI Sekretariat Negara RI 1998. D. Prof. Mr. Soepomo dalam pidato sidang pertama Badan Penyelidik tanggal 31 Mei 1945 mengatakan soal yang kita dibicarakan ialah bagaimana akan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Disara sidang BPPKI Sekretariat Negara RI 1998. E. Ir Soekarno dalam pidato tanggal 31 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik
usaha persiapan kemerdekaan. Antara lain, menyebutkan bahwa yang diminta oleh Ketua Badan Penyelidik adalah agar sidang mengemukakan dasar Indonesia merdeka, yaitu plus of grounds dalam sidang Indonesia merdeka. Selanjutnya, beliau memberi nama Philosophisches Grundgesetz atau dasar falsafah negara Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. F. Di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tercantum kalimat sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kebijakan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekretariat Negara RI 1998. G. Di dalam pembukaan UUD 1945 tercantum kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, tetapnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan pembuatan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia. Dengan menetapkan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya membuat 5 dasar negara, maka Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Meskipun nama atau istilah Pancasila tidak dapat dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, tetapi melalui penafsiran historis dan telah menjadi bahwa dasar negara yang 5 itu adalah Pancasila. Memperhatikan peristiwa historis proses Pancasila menjadi dasar negara, maka ada kewajiban selalu masyarakat Indonesia untuk memahami, menerima, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Salah satu upaya untuk itu Pancasila harus disebarluaskan melalui pendidikan Pancasila itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianti Hairuddin, NPM akhiran 014. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah komitmen finansial bangsa Indonesia yang telah diterima secara konsensus oleh bangsa Indonesia sebagai dasar dan ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
seperti yang tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor 2/MPR/1978, yaitu ada 5. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Sila ketuhanan yang Maha Esa menghendaki agar bangsa Indonesia berketuhanan dengan menjiwai sifat kasih sayangnya dan menjadikannya sebagai sumber moralitas dalam kehidupan dan kemasyarakatan. Kesungguhan mencintai Tuhan bisa memancarkan kasih sayang kepada sesama makhluk melalui sikap keagamaan yang lapang dan toleran. Bersedia membuka ruang pergaulan dalam rangka gotong royong, menghadirkan berkat bagi sesama, dengan memperjuangkan kebenaran dan keadilan, serta berbuat amal dengan sikap hidup yang amanah, jujur, dan bersih. Menurut pandangan Bung Hatta, inti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Masing-masing golongan bisa memahami arti ketuhanan yang Maha Esa menurut paham agamanya. Jikalau di antara manusia dengan manusia tidak ada harga menghargai, maka tidak bisa dicapai suatu susunan dunia. Semua manusia dengan segala keadaannya di hadapan Tuhan dipandang sama sebagai makhluk Tuhan. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama, atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya, pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menunjuk pada nilai-nilai dasar manusia yang diterjemahkan dalam hak-hak asasi manusia. Hanya bangsa yang menghargai hak asasi manusia yang dianggap sebagai bangsa yang beradab. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam rangka kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan melalui lembaga-lembaga perwakilan, pengutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kelima, nilai keadilan.
Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka memberikan pertolongan pada orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Segala sesuatu yang dibuat manusia tentu ada tujuannya. Pancasila dibuat dalam arti digali oleh bangsa Indonesia juga ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk dipergunakan sebagai dasar negara. Jadi, dilihat dari fungsinya, Pancasila memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dilihat dari materinya, Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dasar negara Pancasila terbuat dari materi atau bahan dalam negeri yang merupakan asli murni dan menjadi kebanggaan bangsa. Dasar negara kita tidak diimpor dari luar, meskipun mungkin saja mendapat pengaruh dari luar negeri. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, yakni sebagai cita-cita serta pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti kita menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya. Pancasila dengan demikian adalah identik dengan kebenaran dan keadilan bagi bangsa Indonesia, sehingga tepat sekali jika Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah filsafat hukum Indonesia. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan filsafat hukum Indonesia, maka batang tubuh berikut dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 adalah teori hukumnya. Dikatakan demikian karena dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu akan ditemukan landasan hukum positif Indonesia. Teori hukum tersebut meletakkan dasar-dasar filsafah hukum positif kita. Adapun penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan latar belakang, pikiran dan suasana batin yang muncul pada saat Undang-Undang Dasar 1945 itu dibentuk. Dengan demikian, kedudukan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan sekedar penjelasan biasa. Jadi, penjabaran tentang filsafat hukum Indonesia itu ada dalam teori hukumnya. Sesuai dengan bunyi kalimat kunci dalam penjelas Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan dalam pasal-pasalnya. Maka dalam menginterpretasikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai filsafat hukum Indonesia, prinsip dasar dari konsep negara hukum adalah tindakan pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan perseorangan, yang artinya bahwa hukum menekankan pada penegakan terhadap pengakuan persamaan, kebebasan individual dan hak asasi manusia. Di dalam konsep dari negara hukum terdapat dua model secara prinsip, yaitu model Eropa kontinental dengan intinya resat dan model dari Anglo-Saxon yang memiliki intinya rule of law. Tapi di Indonesia memiliki konsep dari negara hukum yang memiliki karakteristik dari Pancasila, karena Pancasila adalah dasar hukum negara untuk negara Indonesia. Jadi penerapan dari konsep negara hukum di Indonesia akan digarisbawahi oleh prinsip moral dari pandangan Pancasila.